Evi mungkin di unmute Kak Evi lah. Ya. Nah, oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai berjumpa lagi kita di kegiatan kita. Itu udah pertemuan yang ke berapa ya? Dah ke-13 kalau tidak salah saya, udah ke-13 kalinya kita melakukan Dimet. Ya, saya berharap kakak-kakak semangatnya tetap selalu terjaga, itu ya kakak-kakak ya. Mungkin Kak Aris mungkin kita doa dulu kali ya, mungkin dengan dimulai dengan doa dulu kali ya. Kak Aris, silakan Kak Aris. Mic-nya di open Kak Aris, boleh. Baru pindah ruangan. Oh iya, kita Sebelum doa dulu Kak Aris. pembelajaran kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak kakak semuanya udah hadir kembali. Kak Ambali masih dalam perjalanan pulang turun gunung kayak ini ya. Ya oke, hati-hati Kak Ambali ya. Jadi ini ya pertemuan kita yang ke-13 kalau tidak salah saya. Sip Kak Ambali. Nah, jadi saya izin share screen dulu kakak-kakak terkait kita pada hari ini. Kembali saya dulu ya kembali ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebentar ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, kita sekarang sudah ada di modul aksi nyata ya, kakak-kakak ya. Kita sekarang sudah berada di aksi nyata. Bentar, kakak. Saya turunkan ya. Bentar kak ya, ini saya pakai yang ini aja lah. Stop. Jadi ini kakak-kakak di pembelajaran kali ini kita sudah berada di bagian aksi nyata gitu ya. Jadi memang kita membahas terkait aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan nanti gitu ya. Oh ini salah ini. Sorry. Ini terkait apa ya? Bentar ya kakak ya. Saya cari itunya dulu. PPT-nya dulu. Nah ini dia. Ya ini dia. Windows. Oke. Nah, terlihat kakak-kakak? Oke, terima kasih. Nah, jadi kakak-kakak kita sekarang sudah ada di aksi nyata praktik pembelajaran prayoga yang berpusat pada didik, kemudian program pengembangan kompetensi pendidikan keluarga dan kesehatan. Jadi kita hari ini 2 JP ya, kemudian kakak-kakak ya. Nah, ini kakak-kakak salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi kakak-kakak kita akan melakukan mindfulness kakak-kakak ya.
Jadi kita akan mencoba melakukan mindfulness gitu ya. Kita akan memfokuskan pikiran kita terhadap pembelajaran hari ini ya. Kita rileks, kita tenang, kita tenangkan pikiran kita gitu ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak silakan kakak-kakak duduk senyaman mungkin gitu ya, duduk senyaman mungkin, kemudian sesantai mungkin. Silakan kakak-kakak tenangkan pikiran dan hati kakak-kakak, fokuskan, lepaskan semua beban yang ada di pikiran kakak. Saya akan mencoba untuk merelaksasikan kakak-kakak agar kakak-kakak fokus gitu ya terhadap satu titik pembelajaran hari ini. Oke, nah saya izin share screen kakak-kakak. Silakan kakak-kakak boleh apa namanya dengarkan gitu ya, dengarkan lagu ini ya. Saya akan membuka sebuah musik lagu gitu ya. Kakak-kakak dengarkan semuanya, kakak-kakak fokus, duduk senyaman mungkin, pejamkan matanya, kemudian tenangkan pikirannya ya. Nah, oke, silakan kakak-kakak boleh dipejamkan matanya, dengarkan. Oke, saya pikir cukup kakak-kakak. Jadi itu adalah teknik. Oke, sorry kak. Jadi saya tadi apa namanya mic-nya masih di masih di off gitu ya. Nah, jadi tadi itu adalah salah satu teknik mindfulness kakak-kakak. Ketika kakak-kakak memulai suatu pembelajaran di awal pembelajaran gitu ya, kakak-kakak boleh terapkan itu di dalam proses pembelajaran kakak-kakak
gitu ya. Nah, itu juga penting sekali untuk kakak-kakak mencoba ya memfokuskan pikiran, kemudian ketenangan kepada siswanya, karena memang kita ini mempunyai banyak sekali murid-murid yang berasal dari keluarga yang berbeda gitu ya. Tentunya ketika mereka datang ke sekolah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mereka bawa ke sekolah gitu ya. Dengan kita melakukan time stop seperti itu, kita berharap anak-anak itu tetap fokus gitu ya, menghilangkan semua pikirannya sinak gitu ya, kemudian fokus terhadap apa yang ingin kita berikan ya. Jadi itu adalah teknik stop ya, teknik stop di mindfulness ya kakak-kakak ya. Nah, biasa itu ada di guru penggerak itu ada tekniknya itu. Nah, kemudian kakak-kakak kita lanjut ke materi kita ya terkait itu tadi apa namanya. Nah, mindfulness tadi sudah kita coba lakukan. Kemudian juga doa juga sudah kita lakukan ya. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian kakak-kakak bentar ya kakak ya. Nah, kemudian ini kesepakatan kita bersama gitu ya, yang kemarin sudah berapa kali kita lakukan. Saya pikir ini cukup ya kakak-kakak ya. Apakah ada ingin ditambah lagi? Apa kakak-kakak terkait ini ya, bergak saya share tutup tadi bilang. Izin ngajar dulu bentar ya. Oke, lanjut Kak Dani. Oke, lanjut. Nah, ini kakak-kakak terkait kesepakatan kelas, apakah sudah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Ini kesempatan kita yang selalu kita ingatkan sama-sama gitu ya. Nah, terkait hari ini kita akan merefleksikan tujuan kita, merefleksikan koneksi antar materi gitu ya. Jadi kita akan merefleksi, kemudian yang kedua akan memahami penugasan aksi nyata. Jadi ada dua agenda yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama itu kita akan merefleksikan ya modul yang telah kita pelajari, kemudian kita akan mengkoneksikannya ya antar materi. Nah, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nanti kita akan mencoba untuk memberikan apa ya? Kita spill dikit terkait aksi nyata gitu ya. Kemudian agenda kita sesi ini kakak-kakak refleksi koneksi antar materi itu 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJK yang berpusat kepada peserta didik, penilaian lini masa ada 20 menit, kemudian dialog diskusi dan jawab itu ada 7 menit ya. Jadi kita hari ini ada 2 GP ya kakak-kakak. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi kita akan mencoba ya kakak-kakak ya terkait modul ini gitu ya. Kak. Nah, ini dia kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak ini adalah kita akan mengkoneksikan gitu. Ini koneksi antara materi, kita akan merefleksi sejenak kakak-kakak. Nah, pertanyaan pertama itu sejauh apa pengumuman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pengumuman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait hal ini. Silakan. Boleh? 1, 2, 3 orang boleh menyampaikan. Kita hari ini tidak ada diskusi kelompok ya kakak-kakak ya, tidak ada penugasan, kita hanya merefleksi kegiatan kita ini seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kemudian nanti kita akan mencoba menanyakan terkait aksi nyata gitu ya. Jadi kita akan membahas dua hal. Pertama kita merefleksikan, yang kedua nanti kita akan spill terkait aksi nyata gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak
untuk berpendapat terkait paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kalau yang ini kira-kira pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan PJOK yang efektif itu sudah mendukung gitu ya. Yang itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, gitu ya, apakah mendukung? Gitu. Terkait yang kemarin, kalau tidak salah saya di modul 2.1 ya. Yang kalau tidak salah yang 9 aspek ya. 9 aspek terkait kemudian 4 kriteria kalau tidak salah saya itu. Nah, kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, kakak-kakak boleh menyampaikan pendapatnya terkait hal ini gitu ya. Silakan kakak-kakak. Kita hanya itu ya kakak-kakak yang mencoba untuk apa ya, merefleksi gitu ya. Silakan kakak-kakak, atau saya mau pakai wheel of name nih kakak-kakak. Kalau udah pakai wheel of name nggak bisa lagi mengelak ini. Kak Jainuddin bawa berangkat ya Kak Jainuddin ya. Ada pakai HP, ada yang pakai. Nah, soalnya di suaranya kurang bagus ya Kak, jadi nggak jelas. Oh ya, siap. Tinggal dianggarkan nanti kayaknya. Iya, aman. Oke, silakan kakak-kakak, mungkin ada yang ingin mencoba terkait hal ini. Silakan. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Nah, oke Kak Aris. Silakan, boleh sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini terkait kalau tidak salah modul 2.1 ya, terkait materi 9 aspek, kemudian 4 kriteria kalau tidak selesai itu Kak. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Artinya apa yang sudah kita pelajari itu sudah mendukung atau tidak ya terkait pemikiran kita gitu ya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik gitu ya. Apa yang sudah kita pelajari itu apakah mendukung atau tidak gitu ya terkait pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, khususnya di keterampilan mengajar yang efektif. Nah, keterampilan mengajar yang efektif. Nah, nanti kan ada banyak macam tuh. Ada yang model gaya mengajar, model mengajar, cara mengajar, kemudian model gerak gitu ya. Silakan kakak-kakak, boleh nih. Ada yang ingin berpendapat, silakan. Boleh kakak-kakak, atau saya pakai wheel of name nih. Saya coba pakai wheel of name ya, kakak-kakak ya. Oke, udah lama ada pakai wheel of name nih. Udah selalu ya. Nah, ada selalu. Ini kalau udah pakai wheel of name nih nggak bisa mengelak nih. Oke ya, saya coba ya pakai wheel of name. Nih. Oke. Udah terlihat kakak-kakak? Udah ya? Nah, kalau sudah saya coba nih. Awas kami saya. Kak Epi. Kak Epi. Silakan Kak. Kak Epi, silakan.
Kak Epi, mana Kak Epi? Si Anka Oke. Epi. Di balik awal. Udah balik dia nya. Balik. Nah, oke, silakan. Kak Epi terkait pemahamannya gitu ya. Kita sharing-sharing aja ya kakak ya. Alaikat Ya dijelaskan tuh kayak ini. Nah, silakan. Baiklah, saya coba kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, mungkin saya memahami bahwa keterampilan mengajar yang efektif itu salah satunya adalah dengan melibatkan semua peserta didik. Tidak ada memilih entah reguler maupun yang ABK, jadi semuanya mendapat kesempatan yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta Putus, didik Epi. tersebut. Oh, maaf Kak. Dan tahu ngapa kali itu ya. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, selama ini yang saya lakukan, insya Allah semuanya sudah mendukung. Nah, termasuk dari yang Kak Ferry sebutkan tadi ada 9 aspek mengajar PJOK. Nah, saya rasa ada beberapa dari 9 aspek ini yang jarang, bahkan belum pernah saya lakukan, Kak. Jadi mungkin kalau penilaian 1 sampai 10 itu mungkin sekitar 7 atau 8 lah. Jadi beberapa aspek dalam 9 aspek tersebut ada beberapa aspek yang kadang-kadang dilakukan dan ada mungkin yang belum pernah saya lakukan, Kak. Misalnya kalau memberikan umpan balik itu jarang saya berikan. Tergantung dari materi apa yang disampaikan, nah kadang berumpan balik, kadang tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau refleksi, insya Allah setiap pembelajaran selalu merefleksi, Kak. Jadi kita tahu apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Jadi saya merasa keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik itu saya rasa sudah saya jalani walaupun belum sepenuhnya, Kak. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Epi ya sudah berbagi kepada kita semua ya, telah memberikan pemahaman juga kepada kita semua terkait pembelajaran mengajar PJOK yang efektif. Jadi ya, terima kasih Kak Epi. Silakan Kak Bayu. Open mic Kak Bayu, mic-nya di Kak Bayu makin ganteng. Oke. Mau tepuk tangan tadi tapi terpencet ke itu angkat tangan. Sampai-sampai tangan tuh, Kak Bayu. Sampai-sampai tangan loh. Aduh. Oke. Boleh kalau ingin berpendapat Kak Bayu terkait nanti dulu. Nanti. Oke, nanti. Ada lagi Kakak? Boleh? Satu orang lagi boleh ingin berpendapat? Oke, silakan satu orang. Kak Yenio. Oke, Kak Jai. Terima kasih Kak Janudin, silakan. Allah daripada lama-lama nungguin kali. Nah, biar kita merekam sedikit lah apa namanya? Refleksi atau pembukaan lah, anggap pembukaan aja tentang sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif tersebut ya. Nah, pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berefektif? Baik. Tentang pernyataan tersebut atau pertanyaan komentar bagi saya keterampilan sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena bagaimana kita bisa mengajar berpusat kepada peserta didik ya salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran yang efektif.
Dan bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa efektif ya tadi makanya kita dengan mengerjakan atau melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan misalkan tadi asesmen, kemudian pembuatan perencanaan pembelajaran kan itu arahnya ke situ juga nanti ya. Namun kalau saya sendiri masih kadang-kadang keinginan juga kan. Kadang kita melaksanakan masih pembelajaran itu efektif, kan? Namun kadang kita juga masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tersebut secara efektif ya. Karena bagi saya diri saya sendiri kan kadang-kadang ada beberapa faktor yang dapat mengganggu lah. Misalkan kita di sekolah kadang-kadang pembelajaran olahraga itu kadang-kadang itu digunakan untuk melakukan kegiatan yang bukan di seharusnya yang dilaksanakan di jam pelajaran kita. Misalkan sebagai contoh saja ya, kadang-kadang tuh di saya kan di sekolah saya kan ada kawan-kawan yang ikut CGP kan seperti itu. Mereka tuh udah berapa kali minjam jam penjas saya untuk melaksanakan apa namanya itu ya, mungkin aksi nyata kah atau kegiatan apa yang mereka laksanakan untuk menggunakan tugasnya. Namun kita sebagai guru PJOK juga kalau ingin menolak rasanya juga tidak enak karena kita juga mendukung ya teman-teman kita yang lagi melaksanakan dan mengikuti kegiatan PJOK tersebut. Namun hal-hal seperti itu juga kadang-kadang yang menyebabkan pembelajaran PJOK yang telah kita rencanakan kadang-kadang itu tidak terjadi dengan baik dan kadang-kadang diambil 1 jam seperti itu. Jadi harusnya kita yang bertujuan atau yang membuat perencanaan sedemikian rupa dalam pembelajaran kadang-kadang jadi terganggu juga kan kita kan menjadi susah kan mengatur hal-hal tersebutlah yang kadang-kadang membuat pembelajaran itu hanya salah satunya, namun masih banyak hal-hal lainnya, hal-hal lain yang kadang-kadang yang tak terduga itu yang bisa menyebabkan pembelajaran kita yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Oke, mungkin itu sedikit tanggapan saya Kak Peri dari pertanyaan tematik tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya telah berbagi kepada kita semua ya terkait pembelajaran yang efektif ya. Jadi pembelajarannya efektif menurut Kak Jainuddin itu sudah dilaksanakan gitu ya. Namun memang ada beberapa kendala yang memang kadang sudah kita susun rencana, tapi ketika pada saat pelaksanaan tiba-tiba memang banyak kendala yang kita alami di lapangan begitu ya Kak Jainuddin ya. Kemudian juga tadi disinggung terkait tujuan pembelajarannya juga. Jadi ya saya pikir banyak hal lah yang sudah kita lalui gitu ya terkait pembelajaran PJOK yang efektif ya. Nah, di pembelajaran PJOK yang efektif, salah satu yang disebutkan Kak Jainuddin tadi itu adalah tujuan pembelajaran, di mana kita harus membuat tujuan pembelajaran itu yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, gitu ya. Kemudian juga tadi disebutkan keterlibatan aktif siswa, gitu ya. Nah, kemudian ada pembelajaran diferensiasi, gitu ya kakak ya, yang terkait efektif, gitu ya dalam proses pembelajaran. Saya yakin kakak masih ingat ya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ada 9 kalau tidak salah saya kemarin ya yang sudah kita bahas ya. Pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa gitu ya. Kemudian pengajaran berdiferensiasi. Ada yang masih ingat mungkin kakak-kakak boleh di-spill pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan pakai gerakan. Mungkin ada yang masih ingat. Long time memories kalau tidak salah saya namanya. Jadi yang mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat? Kak Peri. Hah? Video Kak Ungu dengan Kak Freddy masih ada videonya ya kan? Masih. Pembelajaran berdiferensiasi masih ingat? Ingat yang ingat ya kakak ya? Ya, ini tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemrograman dan pentahapan konten. Ingat?
Kemudian ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kemudian ada umpan balik, Kembali. ya. Kemudian ada komunikasi efektif. Kemudian ada penilaian dan evaluasi. Ya, kemudian ada keselamatan. Nah, itu ya kakak-kakak. Saya pikir itu kakak-kakak terkait 9 ya, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian kakak-kakak kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan kedua, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, kalau tadi pembelajaran PJOK yang efektif, kalau ini strategi mengajar. Di tatap muka kemarin ini sudah kakak-kakak terapkan, ya. Kemarin ini sudah kakak-kakak terapkan di tatap muka. Dan kakak-kakak sudah membuat model pembelajarannya pun sudah kakak-kakak lakukan, ya. Seingat saya kakak-kakak kemarin membuat pengelompokan, kemudian apalagi ya, pengambilan absensi kalau tidak salah saya, ya, terkait hal ini, gitu ya. Silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat terkait merefleksikan, gitu ya, pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar yang sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak. Strategi mengajar yang kemarin ada strategi mengajar itu yang kakak-kakak buat rencana pembelajarannya, kakak-kakak masih ingat? Strategi mengajar. Ingat kakak-kakak? Di situ ada metode pembelajaran, kemudian strategi mengajar. Yang kemarin juga kakak-kakak mencoba memainkan game pakai kelompok, ya. Ayo ingat, yang kemudian melempar bola ke dalam keranjang. Nah, itu juga termasuk ke dalam strategi, gitu ya. Kemudian metode pembelajaran, masih ingat? Strategi mengajar ada yang instruksional, non instruksional, ya, seingat saya. Nah, silakan kakak-kakak. Kemudian di situ juga ada gaya mengajar, ya. Di strategi mengajar ada gaya mengajar ini yang sudah kakak-kakak praktekkan kemarin, semuanya gaya mengajar, ya. Nah, silakan kakak-kakak, apakah gitu ya strategi mengajar itu sudah mendukung, ya, mendukung artinya sudah apa ya, memenuhi kebutuhan kakak-kakak terkait pembelajaran PJOK ya, PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat terkait refleksi yang kedua ini, silakan. Boleh. Ada bermain kemarin yang melempar, ada yang menjawab pertanyaan, kemudian melempar gitu. Bro nyimak api anaknya tuh. Nah, itu. Nyimak dah. Bro dah masuk ngamankan jaknya. Oke, silakan. Kak Dani ingin berpendapat, boleh? Silakan. Ya. Berarti yang Diana itu kah? Yang di slide ya kah? Ya, silakan. Boleh di slide, boleh, silakan dijawab. Kita akan mencoba merefleksikan gitu ya terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan.
Udah datang bos sawit ya Kak Peri. Mic Kak Peri ada unmute ya Kak Peri. Oh ya, sorry. Nah, silakan kakak-kakak coba merefleksikan gitu ya terkait pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar, sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik ya. Terkait dalam hal ini strategi mengajar, kakak-kakak kemarin sudah mempraktekkan banyak sekali. Ada yang gambar kepiting kemarin kan, kalau tidak salah saya gambar kepiting instruksional. Nah, itu kemudian ada non instruksional kalau tidak salah saya. Kemudian juga di bagian strategi mengajar ini juga terdapat gaya mengajar ya. Ada belasan gaya mengajar kemarin yang sudah kakak-kakak coba praktekkan kepada kita semua. Kemudian juga di situ ada pendekatannya juga ada, kemudian model pembelajarannya juga ada yang model berbasis project, model pembelajaran kooperatif gitu ya. Kemudian di gaya mengajar juga ada gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik gitu ya. Jadi macam-macam. Ada divergen, konvergen. Nah, terkait hal itu gitu ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat. Oke, Kak Hambali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Maaf sebelumnya karena baru datang dalam perjalanan. Jadi kalau mendukung paradigma ini artikan bahwa PJOK ini sebagai pembelajaran ya kan. Ya, artinya otomatis strategi pembelajaran itu sangat mendukung terutama kita sebagai guru PJOK dalam melakukan proses pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran itu banyak sekali gaya pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Dan semua itu saya rasa sudah dilakukan oleh guru, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu itu apa namanya. Kan ada strategi instruksional contohnya menggunakan ngomong langsung, ya kan, ngomongkan langsung kepada siswa, buat barisan. Nah, itu instruksional. Kemudian non instruksional bisa menggunakan fluid ataupun menggunakan kode-kode yang lain. Dan gaya mengajar, ada gaya yang saya ingat itu kemarin ada gaya ceramah, mungkin latihan, apalagi itu komando. Wah, itu yang sering kita lakukan sebagai guru olahraga. Kemudian kalau model pembelajaran ya model pembelajaran konseptual, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan saya rasa itu semua sudah dilakukan ya. Saya ulang lagi, mungkin karena kita aja yang kurang tahu apa namanya, dan saya yakin itu semua akan mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Hambali ya sudah memberikan pemahaman kepada kita semua, dan juga Kak Hambali sudah memberikan penegasan juga ya bahwa sebenarnya ini sudah kita lakukan ya, cuman mungkin namanya saja kita yang mungkin kurang tahu apa sih namanya gitu kan. Nah, oke, terima kasih Kak Hambali sudah berbagi kepada kita semua terkait strategi mengajar. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Kak Hambali terkait strategi mengajar gitu ya. Kemarin sudah kita bahas di tatap muka terkait instruksional dan non instruksional gitu ya. Ada pembelajaran yang memang itu di luar dari materi kita, kemudian ada juga pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita ataupun dengan gaya mengajar kita gitu ya. Gitu ya. Listrik. Nah, oke, jadi ada dua ya kakak yang sudah kakak bahas kemarin, dan juga Kak Hambali juga membahas terkait gaya mengajar.
Nah, ada gaya komando, latihan, timbal balik, divergen, konvergen, kemudian penyetaraan kalau tidak salah saya kemarin. Kemudian ada gaya apa ya? Penemuan berbasis masalah gitu ya. Kemudian gaya inquiry, ada mandiri kalau tidak salah saya kemarin. Nah, saya pikir sudah banyak sekali yang sudah kita pahami ya terkait strategi mengajar gitu ya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Boleh kakak-kakak satu orang lagi? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita hari ini merefleksi ya, merefleksi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan, kemudian kita akan membahas terkait aksi nyata nanti. Jadi kita tidak ada diskusi kelompok ya. Silakan kakak-kakak boleh. Atau cukup? Atau pakai will of name nih kakak-kakak? Oke. Cukup ya kakak-kakak ya. Nah, sekarang kita akan ke berikutnya. Nah, model pendidikan gerak kakak-kakak. Nah, pertanyaannya hampir sama kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak coba gitu ya, model pendidikan gerak. Nah, kakak-kakak kemarin saya masih ingat terkait model pendidikan gerak kakak-kakak itu membahas ya tentang kelebihan dan kekurangan model pendidikan gerak, kemudian pengertian dan pendidikan gerak, kemudian landasan filosofinya juga kakak-kakak juga kemarin tuh ya. Kemudian ada penerapan gitu ya metode pengajaran. Kemudian juga kakak-kakak membahas terkait konsep gerak. Ya, seingat saya kakak-kakak membahas tentang konsep gerak, kemudian kakak-kakak membahas satu kelompok konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, ya, konsep keterhubungan. Kemudian juga di situ ada komponen gerak, ya. Kemudian ada fundamental movement kalau tidak salah, ada gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak terkait model pendidikan gerak, kakak-kakak boleh nih refleksikan gitu ya. Apakah dengan model pendidikan gerak ini sudah mendukung gitu ya paradigma kita terhadap pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, begitu. Boleh silakan kakak-kakak untuk merefleksikan, mungkin berbagilah yang lebih berbagi terkait materi paradigma gitu ya, model pendidikan gerak. Silakan kakak-kakak boleh. Atau saya pakai will up nih kakak. Yang banyak mencaperi ya biar cepat jadinya. Oke, saya coba pakai will up name ya kakak ya. Nah, jadi saya sebenarnya berharap di ujung-ujung nih kita karena kita udah sering gitu ya tatap muka gitu ya kakak ya. Tatap muka udah kita lakukan, saya lihat aktif sekali dan berharap di terakhir-terakhir ini kita aktif juga gitu. Gitu ya. Yo Kak Ramadhani masih belum menyampaikan aspirasinya. Nah. GGS ya GGS. Kak Bayu. Oke, silakan Kak Bayu. Nah, seorang sadam ya. Silakan Kak Bayu. Kak Rahmat kok ngekal terus Kak Rahmat? Halo, untuk kan. Silakan kakak-kakak Kak Bayu. Ada Kak Bayu? Silakan. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak yang sudah kita lakukan itu mendukung gitu ya? Mendukung. Ya, silakan Kak Bayu. Baru lihat HP.
Tadi saya ngobrol sama kawan di kantor tuh. Yang nambah saya pula sampai nongol. Model pendidikan gerak. Jadi Kak, silakan Kak Bayu refleksikan mungkin terkait model pendidikan gerak itu apakah sudah mendukung paradigma Kak Bayu dalam terhadap ya PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, model pendidikan gerak ini yang sudah kita lakukan kemarin yang konsep usaha, konsep ruang, konsep tubuh gitu ya. Ada 4 itu yang sudah kita lakukan. Nah, silakan direfleksikan apakah gitu ya. Silakan. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Oke Kak, bismillah. Nah, jadi kalau dalam model pendidikan gerak ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak ya Kak. Betul ya Kak? Betul. Ya, kemudian apalagi ini konsepnya ada tubuh, ruang usaha dan hubungan. Ya, betul. Ya, pemahamannya apa tuh? Bingung. Pemahaman saya terkait model pendidikan belajar gerak. Next dulu ya Kak, next Kak. Next. Oke, coba kakak yang lain bisa dibantu Kak Bingung Bayu. mau jawab apa. Oke, silakan Kak Ambali. Oke, boleh. Kak Ambali Tolen, pukul Kak Ambali Tolen. Kak Ambali, mic-nya Kak Ambali di on kan? Oke. Hanya sedikit menambahkan Kak Bayu, karena kita itu hari Jumat, jadi harus cepat sekilah kayaknya tuh ya. Dan bisa lambat-lambat. Jadi model pendidikan gerak, apa yang dikatakan Kak Bayu tadi sebenarnya betul. Salah satunya yaitu konsep gerak yang terdiri dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep berhubungan. Selain itu juga ada konsep penerapan. Konsep penerapan itu terdiri dari model pengajaran, kemudian mengatur gerak secara didik, kemudian generik level, kemudian ada lagi komponen gerak terdiri dari spesifik movement, fundamental movement. Kalau spesifik movement ini seperti cabang olahraga, kalau fundamental kalau tidak salah ya gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak apa satunya? Manipulatif. Gerak manipulatif. Mungkin ya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ambali ya telah mengingatkan kita kembali ya terkait pembelajaran. Mungkin kita udah ya masih menyegarkanlah kembali ingatan kita terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan di tatap muka kemarin ya. Jadi betul yang Kak Ambali sampaikan terkait pembelajaran paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik khususnya model pendidikan gerak ya. Kemarin juga kita mempelajari terkait konsep gerak ya. Jadi ada konsep ruang, konsep keterhubungan, konsep tubuh, konsep usaha yang memang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, kakak-kakak di dalam konsep ruang ini model pendidikan gerak ini juga kita tidak kita bisa memberikan gerak kepada mereka itu bukan hanya di materinya saja gitu ya. Misalkan contohnya di pemanasan gitu juga bisa kita lakukan gitu ya kakak ya. Misalkan kita menyuruh mereka untuk berpindah tempat gitu ya. Coba anak-anak lakukan berpindah tempat dengan mungkin 5 gerakan gitu ya. Dengan gerakan dari ujung ke ujung. Nah, jadi mereka tuh berpikir gitu ya. Mereka berpikir bagaimana mereka bergerak itu dengan gaya mereka masing-masing ya. Kita berikan choice-nya kepada mereka. Terserah mereka mau bergerak dengan gaya seperti apa, yang penting mereka itu berpindah tempat gitu ya.
Dan mereka berpikir ini gaya ini apalagi ya, ini setelah ini apalagi ya gitu ya. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi yang biasa kita sering lakukan mungkin di pemanasan kita suruh mereka berlari keliling lapangan gitu kan, keliling lapangan. Nah mungkin dengan cara seperti ini kita bisa menyuruh mereka berpindah tempat dengan 5 gaya mungkin ya. Terserah mau mereka berjungkir balik, mau mereka kayak apa ya, berputar-putar, yang penting mereka berpindah tempat dengan caranya masing-masing gitu ya. Jadi kita membuat mereka itu berpikir ya kakak-kakak ya. Nah kemudian juga apa namanya ya, ini juga bisa kita lakukan sebelum kita memasuki materi itu, boleh kakak. Jadi anak-anak silakan berpindah tempat dari ujung ke ujung dengan 5 gaya ataupun 5 cara yang berbeda. Jadi terserah. Jadi jangan kita menetapkan kalian gaya ini harus berpindah dengan cara mundur. Itu jangan. Berikan kebebasan, berikan voice choice-nya kepada mereka untuk mereka melakukan aktivitas pembelajaran gitu ya kakak-kakak ya. Nah kakak-kakak, pertanyaan berikutnya. Nah kemudian yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak untuk pertanyaan ini boleh 1 atau 2 orang untuk melakukan refleksi gitu ya terkait pembelajaran ini. Silakan, boleh kakak. Masih ingat kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Kemarin yang sudah kita lakukan ada fleksibilitas, kardiorespiratory, itu ya, seingat saya itu ya. Ada apa namanya yang sudah kita lakukan kemarin tuh? Macam-macam tes pengukuran. Iya, overload, progression, komponen kebugaran jasmani. Iya, regularity, kemudian prinsip latihan. Iya, kemudian kita juga kalau tidak salah menggunakan pedoman PIT ya. Frekuensi, intensitas, kemudian time, kemudian tipe ya. Nah, kalau kakak masih ingat silakan ya, silakan kakak-kakak refleksikan apakah kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan itu sudah mendukung paradigma kita, pemikiran kita terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Itu ya maksudnya Kak ya. Dengan materi ini maksudnya Kak, model pendidikan gerak ini gitu ya. Apakah itu sudah mendukung paradigma kita terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat, boleh sampaikan ke Kakak. Kita berbagi nih ya Kak. Kak Jamal, metode. Nah ya. Ingat masih ada metode bisa ya. Ya, kemarin Kakak membahas juga terkait prinsip overload, prinsip progression, prinsip specificity kalau tidak salah saya. Kemudian juga Kakak membahas tentang regularity kalau tidak salah ya. Regularity ya. Kemudian prinsip individuality kalau tidak salah saya ya. Silakan kakak-kakak refleksikan terkait pertanyaan ini, boleh silakan. Tunggu ya, belum lalu bunyi Mas ya. Kalau tidak ada saya akan coba pakai wheel of name nih kakak-kakak. Boleh? Untuk orang saya pakai wheel of name ya. Menyampaikan pendapatnya terkait apakah pembelajaran model pendidikan gerak ini sudah mendukung gitu ya. Yang kakak-kakak pelajari di pendidikan kebugaran ini apakah sudah mendukung terkait pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Itu maksudnya kakak-kakak. Ya. Nah, saya coba kakak-kakak apa nih? Kak Ramadhani. Kak Dani, silakan.
Ganggu, silakan terkait pembelajaran. Silakan Kak Ramadhani terkait pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya. Apakah itu sudah mendukung pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Nah, gak ada nih. Aduh. Oke, Kak Ambali, boleh Kak Ambali, silakan dibantu. Mungkin beliau lagi. Biar nggak terlalu lama ngalah. Jadi baik, pada dasarnya pendidikan PJOK ini kan mencakup berbagai aspek. Salah satunya kemampuan gerak, ya kan, karakteristik. Dan di situ juga ada tentang kebugaran atau kesehatan siswa. Dan di kelas SD, khususnya SD, sekolah dasar itu ada tidak salah materi tentang kebugaran jasmani di kelas 5. Di sana menghitung denyut nadi maksimal dan denyut nadi minimal. Jadi tentu penting bagi guru olahraga ataupun kita semuanya memahami ataupun mempelajari materi ini. Karena kita akan langsung menyampaikan kepada siswa bagaimana cara menjaga kesehatan, kebugaran, agar agar siswa paham atau siswa bisa memahami ataupun mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Dan kita hanya sebagai guru ya tentunya hanya mengarahkan, memberikan pemahaman pentingnya itu menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ambali ya. Jadi saya pikir Kak Ambali sudah paham sekali ya terkait model pendidikan kebugaran ya. Jadi betul anak-anak di sekolah juga perlu kita ajarkan bagaimana caranya kita mencoba. Selamat datang kembali Kak Dani. Paling anak biak. Coba ambil pada bawa HP ya. Jadi siap. mudah anak biak pas balik. Jadi terima kasih Kak Ambali ya telah memberikan pemahaman kepada kita terkait model pendidikan gerak ya. Kemudian kakak-kakak berikutnya pertanyaannya hampir sama kakak-kakak, cuman materinya saja yang agak berbeda gitu ya. Nah, terkait sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Nah, sekarang kakak-kakak terkait pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model ya. Silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat terkait hal ini gitu ya. Satu orang boleh kakak-kakak terkait sport education model. Ayo Nggo, cepat sedikit lah giliranmu tuh. Kak Dani, silakan. Itu dia ngakal kamu lah. Kak Freddy. Kak Ferry. Aplikasi. Silahkan. Saya dah Nggo ya. Diri dalam nama ya. Terkait dengan sport education model, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat didik? Alhamdulillah. Selama belajar SEM sudah diterapkan hari Senin di sekolah. Jadi semuanya peserta didiknya ikut terlibat di dalamnya. Alhamdulillah ya Kak Ferry, ilmunya sangat betul-betul bermanfaat untuk saya ya. Jadi memang udah luar biasa ya diterapkan di sekolah ya. Kebetulan pas ada 2 kelas yang pelajaran PJOK serate dengan Pak Riki ya. Jadi belawan lah biar ada sporternya, ada tukang pencatat skornya, ada pelatihnya. Saya buat macam waktu ya lah. Dan alhamdulillah siswa pun suka juga gitu bersemangat ya. Betul. Iyalah. Jadi betul-betul berpusat pada peserta didik ya. Model SEM tuh ya. Semuanya terlibat. Iyalah Pak Ferry penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Kak Freddy ya. Langsung diaplikasikan ya. Terkait SEM-nya ya, kemarin terkait SEM ya. Kak Freddy juga udah langsung tancap gas ya
terkait SEM Ah. ini. Boleh ngomong Jadi- kawan. Ya, Saya tak lupa ya mumpung masih hangat ya Kak Freddy ya. Ah, jangan Terkait jangan ice breakingnya kayak iya. Waduh, Sapi, mantap. kambing ya iya. Oke, Pak. Oke. Oh, Mantap ya. Tapi biarlah tahu ya, mun sapi kami tak tahu dia. Aduh. Oke, Tahu. terima kasih Kak Freddy ya telah berbagi iya, sama-sama ya, Kak kepada Ferry. kita terkait pembelajaran SEM. Jadi memang SEM itu kakak-kakak di dalam pembelajaran itu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik itu secara nyata, gitu ya. Jadi betul-betul mereka yang mengalami, betul-betul mereka yang tadinya tidak aktif kita beri peran, gitu ya kakak-kakak ya. Nah di SEM ini juga mereka memiliki peran masing-masing, ya boleh dilakukan diberikan ataupun kalau mereka yang tidak mempunyai bakat dalam bermain bisa saja mereka beri peran sebagai fotografer boleh walaupun mereka tidak bisa bermain. Kemudian juga kalau misalkan di satu sekolah itu banyak gitu ya kayak 2 kelas kemarin itu kan, nah boleh bergiliran gitu ya kan, boleh yang jadi supporter nanti bisa gitu ya. Kemudian juga kakak-kakak di saat itu juga kakak-kakak bisa melakukan penilaian secara langsung, ya bisa dilakukan dengan melakukan peer assessment yang kemarin sudah kakak-kakak lakukan gitu ya. Saya yakin kakak-kakak sudah bisa membuat rubrik penilaian terkait yang kemarin juga udah kakak-kakak lakukan terkait penilaian, di mana rubrik penilaian itu kita lakukan secara penilaian dilakukan secara langsung, ya penilaian antar teman. Nah, hebatnya lagi kakak-kakak, SEM ini juga bisa kakak-kakak jadikan sebagai P5 gitu ya. Boleh kakak-kakak lakukan untuk proses P5. Mungkin kakak-kakak ingin membuat sebuah turnamen, boleh. Tapi kakak-kakak juga harus memperhatikan kalender pendidikan. Kalender pendidikan kapan waktunya kakak-kakak untuk melakukan yang namanya panen hasil kalau tidak salah saya, ya. Jadi kakak-kakak misalkan kakak-kakak punya target bulan Agustus misalkan. Nah, berarti kakak-kakak 3 bulan sebelum Agustus itu kakak-kakak udah buat sport education model gitu buat SEM. Jadi dipikirkan juga hal-hal seperti itu. Kemudian juga kakak-kakak memikirkan mereka terkait jadwal ulangan. Jadi kakak-kakak punya target untuk membuat SEM ini. Kakak-kakak mempunyai target bahwa SEM ini akan dilaksanakan pada saat selesai ulangan. Jadi punya target. Oh berarti 3 bulan ini harus sudah selesai. Itu untuk SEM gitu ya. Itu ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Freddy sudah memberikan pemahaman langsung diaplikasikan kepada peserta didik ya. Saya kira itu adalah hal yang sangat positif sekali terkait pembelajaran SEM gitu ya. Nah, kemudian kakak berikutnya ini kita sudah beberapa slide. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Nah, silakan kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang ingin berpendapat? Boleh kakak-kakak, silakan. Tadi terkait SEM, nah sekarang terkait asesmen otentik. Mana ungguk ya, tanggilang lagi. Ade, silakan boleh. Ya. Kak Ramadhani ya. Pokoknya Kak Ramadhani semantik lah. KP. Dah terlalu Tunggu belum dapat giliran ya, tinggal lagi ada seorang yang belum ngomong. Silakan. Mungkin kakak-kakak yang belum berbicara ya. Kemarin di tatap muka ya semua saya kira aktif semua ya. Nah sekarang di Zoom pun saya berharap kakak-kakak tetap aktif gitu ya. Paradigma kakak-kakak terkait asesmen otentik. Silakan kakak-kakak. Oh. Oke Kak Jainuddin, silakan. Nah, menyelamatkan kakak-kakak yang lain. Kak Jainuddin apa ya? Yang Mantap. Iya deh. Kak Ungguk tanggup mau lalu nak ngomong kan. Baik ya.
tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yang mana saya sendiri Kak Ferry juga sangat tertarik dengan asesmen otentik ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PJOK, karena kalau boleh jujur ya, saya juga sering atau senang melaksanakan penilaian atau asesmen otentik ini dalam pembelajaran yang saya laksanakan, karena menurut saya banyak manfaat dari asesmen otentik ini yang dapat kita gunakan. Yang pertama, selain kita dapat mengukur kemampuan siswa itu sebenarnya, kemudian melibatkan keterlibatan peserta didik secara aktif, kemudian meningkatkan umpan balik dari peserta didik juga kan. Asesmen otentik ini juga kadang-kadang dapat saya gunakan untuk mempersiapkan siswa-siswa saya untuk menghadapi kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah maupun di antar sekolah, misalkan untuk persiapan ODSN seperti itu. Karena dengan nilai peserta didik kita secara langsung itu kita bisa melihat kemampuan peserta didik yang nyata gitu kan. Misalkan untuk kegiatan ini, misalkan kita bermain sepak bola, kan. Kebetulan kita misalkan di akhir semester ini kan ada persiapan untuk school meeting gitu. Hal itu dapat kita gunakan untuk menilai siswa tersebut juga. Jadi ada keuntungan tambahan dalam kita menggunakan. Dan pada materi-materi lainnya juga, misalkan untuk atletik kita ada lompat jauh, misalkan ada lari sprint, bola voli dan lain-lainnya. Jadi menurut saya asesmen otentik ini sangat baik kita laksanakan di sekolah kita dan cocok lah. Jadi mantap lah kalau menurut saya. Jadi makanya saya cukup senang, bahkan saya cukup sering melaksanakan asesmen otentik ini di dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, nanti untuk selebihnya mungkin kawan-kawan bisa menambahkannya kembali. Terima kasih Kak Ferry. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya telah berbagi kepada kita terkait asesmen otentik gitu ya. Ada yang ingin menambahkan lagi kakak-kakak? Atau cukup terkait asesmen otentik ya. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Kak Jainuddin, memang kita mengukur siswa itu secara langsung gitu ya. Dan juga di asesmen otentik ini juga kita bisa melibatkan murid. Nah, keterlibatan murid itu bisa dalam bentuk kita menyusun rubrik penilaian, itu bisa kakak-kakak. Kemudian juga kita bisa merancang. Mereka pun bisa kita libatkan dalam merancang ya. Kemudian juga umpan balik juga ya, saya kira itu harus ya. Kemudian juga ini juga sebagai mempersiapkan siswa, kata Kak Jainuddin tadi, terus sekali untuk mengikut sertakan siswa ke dalam mungkin turnamen-turnamen gitu ya. Jadi secara langsung kita bisa menilai gitu ya. Kita bisa saja menilai anak-anak itu passingnya itu sendiri-sendiri melalui mungkin dalam 1 menit ya, kira-kira anak-anak itu berapa kali sih melakukan passing selama 1 menit kalau kita kita lakukan tes gitu ya. Nah ternyata ketika kita lakukan asesmen otentik, ketika secara dilakukan pada waktu dia bermain, ternyata waktu bermain kok dia passingnya jelek gitu kan. Nah berbeda dengan mereka yang kita lakukan menghitung selama 1 menit itu kita hitung ternyata hasilnya bagus. Tapi ketika mereka bermain tangan gitu loh, kok beda kan. Jadi kayak ada perbedaan lah begitu ya kakak-kakak ya. Nah saya pikir itu udah terlihat jelas ya. Memang asesmen otentik ini kita lakukan secara langsung gitu ya, secara nyata lah gitu ya. Nah saya pikir itu kakak-kakak terkait asesmen otentik. Terima kasih Kak Jainuddin ya telah memberikan pemahaman juga kepada kita semua. Kemudian kakak-kakak, nah terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuannya itu paradigma perubahan diri dan kelas, gitu, Kak ya. Jadi harapannya kakak-kakak kita sebagai guru PJOK dengan mempelajari banyak modul ini, tentunya paradigma kita itu berubah, gitu ya. Baik itu di dalam kelas, gitu ya, maupun di luar kelas. Tentunya kita sudah mempunyai banyak pembekalan, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Harapannya ya semua
berubah gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak penjelasan tugas aksi nyata. Nah sekarang kita di bagian penugasan nih kakak, penjelasan tugas aksi nyata ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak nanti akan diminta untuk membuat aksi nyata gitu ya terkait pembelajaran yang sudah kakak ikuti, sudah kakak jalani, udah sangat, saya pikir udah sangat jauh sekali ya. Dan saya pikir juga udah banyak sekali ilmu-ilmu yang kakak-kakak dapatkan. Jadi sudah saatnya kakak-kakak membuat aksi nyatanya, kayak gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu kakak-kakak ini ya, pengantar tugas ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ya. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi. Ya, setelah refleksi hingga refleksi setelah pembelajaran gitu ya. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak nanti akan mencoba membuat suatu aksi nyata, ya. Kemudian kakak-kakak juga diminta untuk membuat refleksinya. Kemudian pengantar tugasnya ini kakak-kakak, ya. Ini pengantar tugasnya. Yang pertama itu kakak-kakak keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam membuat video pembelajaran. Jadi lingkungan belajar yang kondusif, ya tentunya nyaman, tenang gitu ya. Kemudian kakak-kakak juga yang B menerapkan strategi pembelajaran, ya. Jadi banyak strategi pembelajaran yang sudah kita pelajari, ya kakak-kakak ya, banyak sekali gaya-gaya mengajar juga. Nanti boleh kakak-kakak terapkan di videonya. Kemudian merancang penerapan asesmen otentik. Nah, kakak-kakak juga boleh nih nanti dalam proses pembuatan videonya disarankan ada asesmen otentik. Jadi ketika kakak-kakak membuat video, silakan di kegiatan intinya nanti itu ada asesmen otentik. Misalkan ada kakak-kakak mengambil tentang pelatangan lah kayak kemarin kan, Nah, yang menonton itu kakak-kakak beri rubrik penilaian untuk menilai yang bermain, gitu ya kakak-kakak ya. Nah, gunakanlah asesmen apa namanya? Asesmen? Ada yang masih ingat? Kakak, asesmen apa kakak? Kira-kira kalau temannya yang menilai? Peer assessment. Ya, Kak Ambali, peer assessment. Nah, jadi kakak-kakak boleh lakukan peer assessment kepada peserta didik yang lainnya. Jadi misalkan 5 orang bermain, 10 ya, berarti 5 lawan 5. Nah, sisa itu melakukan peer assessment. Gitu ya, kakak-kakak ya. Nah, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Yang pertama, RPP atau modul A yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik. RPP-nya jangan lupa kakak-kakak, itu harus sesuai. Artinya, kalau kakak-kakak membuat tentang materi passing, jangan RPP-nya
tentang SMES gitu ya. Sesuaikan saja kakak-kakak ya. Bisa di screenshot kakak-kakak, boleh di screenshot mungkin untuk catatan-catatan gitu ya, di foto mungkin bisa. Kemudian rekaman video yang dilaksanakan saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak rekaman video ya. 1 RPP, kedua rekaman video. Nah, kemudian rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal. Jadi di bagian pendahuluan boleh. Kemudian pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya. Jadi kakak-kakak kegiatan intinya itu 30 menit. 30 menit untuk kegiatan inti tanpa diedit. Jadi kakak-kakak diminta untuk membuat video 30 menit tanpa edit untuk intinya, bagian inti. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ada penutupnya nih. Ada pendinginan boleh. Kemudian ada refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nah, nanti di akhir pembelajaran ada refleksinya. Kakak boleh tanya kepada peserta didik bagaimana perasaannya, gitu kan, boleh kan. Kemudian kalau tidak salah saya untuk refleksi itu kita menggunakan framework Wharton kalau tidak salah. Ya nanti ada di ujung itu ada. Kemudian testimoni peserta didik. Boleh kakak-kakak lakukan testimoni kepada peserta didik. Ya, maksudnya gini, kakak-kakak nanti coba dipanggil beberapa siswa, kakak semacam wawancara gimana pembelajaran PJOK hari ini, gitu kan. Oh senang kak, mudah kak, asik kak, asik pak, bu, enak, nyaman, gitu kan. Bagaimana dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan? Apakah menyenangkan atau tidak, gitu kan? Sangat menyenangkan. Kita tanya-tanya kayak di video. Nanti videonya itu digabung ya, boleh diambil terpisah boleh. Ya. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Nah, jadi antara modul dan video itu sesuai. Ya. Artinya kalau kakak-kakak membuat video tentang SMES, maka di RPP-nya pun atau modul aja juga tentang SMES. Jadi jangan tentang passing begitu maksudnya kak ya. Oke. Kemudian, bentar ya kakak, saya lanjut dulu. Nah, terkait penugasan penjelasan teknis gitu ya. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan yaitu tindakan. Nah, ini adalah sebuah kata-kata yang mutiara ya kakak ya, motivasi. Hanya ada satu bukti dari kemampuan yaitu tindakan gitu ya. Nah, jadi moda kita adalah penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, terkait hal ini ada yang ingin kakak-kakak tanyakan? Silakan. Terkait video pembelajaran. Oke, silakan siapa yang rasakan. Boleh langsung kembali. Jadi baik, saya ingin mengoreksi lah ya. Kalau di sini dikatakan kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Artinya kalau maksimal itu kan paling lama 30 menit. Nah, di halaman di betul. 1, 2, 3. Bagian yang ketiga, bagian dengan rekaman, bagian rekam video kegiatan pembelajaran. Di situ kan tertulis maksimal 30 menit. Artinya mungkin bisa di bawah 30 menit ya, Kak Rasil ya. Bisa 20 menit atau 25 menit untuk kegiatan intinya. Bisa ya Bang Teh. Oke, terima kasih Kak Amali ya. Iya, memang Kak Amali di situ memang dituliskan maksimal tuh 30 menit ya. Tapi pada saat kakak-kakak membuat video nanti itu diharuskan 30 menit untuk kegiatan inti gitu ya. Jadi kegiatan inti itu 30 menit. Kalau pendahuluan ya terserah kakak lah. Yang penting kegiatan intinya itu
30 menit itu tanpa diedit langsung gitu ya. Jadi kakak-kakak silakan mau pendahuluan misalkan 5 menit atau 2 menit ya terserah kakak lah, yang sewajarnya saja lah ya. Kemudian penutup berapa menit ya terserah kakak lah, yang penting sesuai dengan kebiasaan kakak-kakak dalam mengajar gitu ya. Yang penting intinya nanti videonya itu 30 menit untuk inti ya, untuk kegiatan inti itu 30 menit gitu ya. Jelas ya kakak-kakak ya, untuk kegiatan inti ini 30 menit. Kita masih sekitar 10 menitan lagi kakak. Ada yang ditanyakan lagi kakak? Nah Kak Jai silakan. Kak ini dan Kak siapa itu boleh silakan. Kak Dani. Kak Jainuddin Oke, silakan. Kak Ferry, Ya. di keterangan tersebut juga kan selain kegiatan inti, kemudian kegiatan pembelajaran awal, kita ada penutup dan kemudian ada refleksi pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi kalau kita akumulasikan, mungkin video kita nanti kalau disatukan ya bisa sampai 50-an menit berarti ya kira-kira gitu Kak Ferry ya kan? Ya betul. Atau video tersebut misalkan Bisa. refleksinya atau testimoninya itu apakah bisa dipisahkan videonya atau menyatu menjadi satu kesatuan video gitu Kak Ferry? Oke, terima kasih Kak Jai. Jadi untuk untuk 30 menit itu kita jangan dipotong-potong ya kakak-kakak ya. Kemudian juga untuk kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran ataupun testimoni mungkin bisalah kakak-kakak ya. Karena memang untuk testimoni peserta didik itu kan di luar dari proses pembelajaran ya. Boleh dilakukan setelah kita melakukan proses pembelajaran. Jadi videonya dipisah pun tidak apa-apa lah. Ya. Yang penting Itulah di kegiatan ya dipisah tidak apa-apa. Nanti kan bisa disatukan kembali itu kan. Jadi bisa ya di kegiatan yang kakak-kakak lakukan itu bisa mencapai 50 menit itu bisa gitu. Nah, karena mungkin di pembukaan mungkin kita 10 menit ataupun 5 menit. Kita kan udah 35. Tanpa penutup 5 menit, mungkin 10 menit, udah 40 menit, gitu kan. Nah, ditambah lagi mungkin testimoni peserta didik 5 menit atau 10 menit, udah kurang lebih ya 50 menit. Itu bisa jadi, Kak. Itu ya, Kak Jaya ya. Siap. Sip. Kemudian ke apa lagi ya? Ini sudah. Kemudian ini kembangkan RPP belajar pembelajaran proyek EPJOK untuk satu pertemuan. Jadi RPP-nya cukup untuk satu kali pertemuan ya. Kalau cukup selembar ya saya pikir kurang ya satu lembar karena di situ kan tadi ada memuat asesmen autentik. Jadi rubrik penilaian. Jadi kakak-kakak betul-betul apa yang sudah kakak-kakak pelajari itu diterapkan di sini gitu ya. Kemudian dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi boleh digunakan kembali nih kakak-kakak modul ajar yang kemarin. Atau kakak-kakak mau ngambil materi yang sama juga boleh. Cuman ditambah-tambah saja kakak-kakak kegiatannya. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak diharapkan menggunakan backward design ya. Masih ingat ya kakak-kakak ya backward design kalau di PPG understanding by design itu ada. Kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran. Nah, ingat kakak-kakak dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga kakak-kakak diharapkan menggunakan rumus ABC ya yang sudah kita pelajari. Ini betul-betul kakak-kakak menerapkan apa yang sudah kakak-kakak pelajari seperti itu ya. Nah, kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Nah, kakak juga boleh nih memasukkannya nih.
kemudian dengan mempertimbangkan isu-isu sosial. Nah, isu-isu sosial juga di modul 1 itu kakak-kakak. Kemudian pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nah, aset based thinking nih kakak-kakak. Aset-aset yang ada di sekolah juga boleh kakak-kakak lakukan perancangan pembelajaran. Kemudian merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, kemudian merancang strategi. Strateginya juga kakak-kakak boleh, gaya mengajarnya juga boleh, strategi mengajar instruksional, non-instruksional juga boleh. Kemudian gaya mengajar kan udah kita praktekkan kemarin itu kan banyak sekali ya, itu boleh kakak-kakak gunakan, mungkin salah satu boleh kakak-kakak gunakan ya, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak-kakak boleh memunculkan itu dalam proses kegiatan pembuatan video gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi kakak-kakak boleh menggunakan model pendidikan gerak, ya, kemudian model pendidikan kebugaran. Boleh kakak-kakak mungkin pada saat pemanasan boleh, mungkin fleksibilitas kan bisa. Kemudian model pendidikan gerak juga yang konsep usaha, konsep ruang, saya yakin kakak-kakak masih ingat. Kemudian model pembelajaran sport education model, nah, boleh juga kakak-kakak libatkan itu membuat di akhir pembelajaran mungkin kakak-kakak membuat sesuatu pertandingan gitu ya, itu kan udah suatu education model, wasitnya murid gitu kan, ada supporternya juga boleh ya, disesuaikan saja dengan kondisi sekolah. Kemudian adanya penerapan rencana asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Jadi kakak-kakak boleh nih menerapkan rancangan asesmen otentik ya, yang sudah kakak-kakak buat kemarin rubrik penilaian. Itu boleh kakak-kakak gunakan di dalam proses pembelajaran. Misalkan kakak-kakak membuat pembelajaran permainan bola voli. Nah, di situ kan kita melibatkan murid ya, murid wasitnya, murid jadi pemainnya, murid juga jadi tukang hitung, kemudian murid juga jadi supporter gitu ya. Kemudian pemain yang bermain itu juga kita lakukan penilaian. Misalkan kita gunakan peer assessment, penilaian autentiknya, mereka yang tidak bertugas sebagai pemain itu bisa melakukan penilaian. Nah, itu kakak-kakak. Ya. Kemudian unggah atau upload LPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, rekaman video pada saat pembelajaran, praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Jadi kakak-kakak akan mengupload ya, mengupload pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat. Pertama RPP, kemudian rekaman video, yang ketiga kalau tidak salah itu refleksi menggunakan framework Morton yang what, so what, dan no what itu. Nah, silakan kakak-kakak nanti boleh lakukan itu gitu ya. Nah, aspek penilaian kakak-kakak boleh ini di screenshot aspek penilaian, apa-apa yang akan saya lakukan nilai kepada kakak-kakak, inilah dia ya. Boleh di screenshot atau di gitu ya kakak-kakak ya. Terkait ini silakan mungkin dikirim juga kalau di grup lah. Dikirim di grup. Oh, kirim di grup lah. Bagus fotonya, mana motonya kabur lagi ya. Oke. Kemudian kakak-kakak ada lagi ya? Saya pikir ini udah ada bagian akhir. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan petunjuk sebagai berikut. Ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, jadi kakak-kakak gunakan tahap
tiga tahap itu ya kakak-kakak ya. What, SOWAT, dan NOWAT. Kalau nggak salah di framework Morton ya kakak-kakak ya. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, kemudian tahap kedua adalah pertanyaan SOWAT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, jadi kakak-kakak, pertama kakak-kakak membuat RPP, yang kedua kakak-kakak membuat video, yang ketiga kakak-kakak membuat refleksi dengan 3 tahap. Pertama, what, SOWAT, dan NOWAT. Saya pikir yang kemarin kakak-kakak lakukan di modul berapa tugas kemarin ya, yang menggunakan ini ya. Tugas terakhir kalau tidak salah ya kak ya. Terakhir 2.6 itu. 2.6. Iya, 2.6. Ya. Jadi kakak-kakak setelah kakak-kakak melakukan pembuatan video pembelajaran, jadi kakak-kakak diminta untuk melakukan sebuah refleksi menggunakan framework Morton, what, SOWAT, dan NOWAT. Seperti yang kakak lakukan kemarin yang pakai tabel kan. Nah, itu silakan nanti kakak-kakak buat terkait refleksi ya. Jadi ada 3. Yang pertama RPP, yang kedua video, yang ketiga refleksi. Nah, di video itu, khusus video itu ada, jangan lupa nanti dikasih testimoni. Peserta didiknya itu dikasih testimoni, ya, bagaimana hari ini anak-anak divideokan. Wah, mantap sekali Kak Dani. Keren. Wah, gitu kan. Testimoninya jangan lupa. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kakak-kakak bukan hanya tentang mendeskripsikan, tapi juga kakak-kakak diminta untuk jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi di dalam proses refleksi kakak-kakak. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah harus selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan, merenungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, itu ya kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak rubrik penilaiannya. Nanti saya akan coba kirim ke kakak ya, terkait SOWAT, NOWAT, WAT gitu ya. Ini rubrik penilaiannya juga ada. Kemudian lini masanya juga ini kakak-kakak. Penyusunan aksi nyata RPP. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nanti kakak-kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, RPP modul ajar video pembelajaran rentangnya 8 hari setelah sesi persiapan gitu ya. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata refleksi setelah upload modul ajar di video pembelajaran. Kemudian refleksi aksi nyata tetap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, jadi ini kakak-kakak lini masanya. Jadi sekitar nanti kakak-kakak boleh cek di LMS waktunya itu kapan terakhir gitu ya. Kalau tidak salah saya sih 10 harian lah dari sekarang gitu ya. Nah, kemudian diskusi dan tanya jawab ini sudah kita lakukan. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan terkait video ini, silakan. Boleh? Yang ingin bertanya mungkin bingung atau apa, silakan. Videonya bisa tadi ya. 30 menit nah, itu jangan diganggu lah. 30 menit. Nah,
nggak usah di paling Nah, nggak usah dipotong-potong lah. pendahuluan atau kita persepsi siswa ya. Mungkin ya bisa dipisahkan kali ya. Nah, sesuaikan saja dengan yang kakak tuliskan di RPP. Ya. Kemudian untuk video intinya jangan dipotong-potong lah. Kan Terserah natural kakak aja lah. Disatukan tetap lama ya. Paling enggak makan satu jaman. Nak ngirimnya yo, kalau kan tetap dah no. Biarpun ya kalau refleksi kalau lain videonya. Ha gitu ya. Share kali ya. Kalau inti ya, pembelajaran inti ya. Jadi 3 video. Testimoni kalau di kan. Nah, jadi tapi boleh kalau ditempelkan di ujung setelah penutup kan bisa disatukan, buka di capcut ya kan bisa dimasukkan. Nah, bisa. Nah, ada yang ingin bertanya kakak-kakak? Tapi capcut pun tahu. Tanya Kak Jamal. Mana bisa video capcut pun happy jadul dah. Langsung kali deh. Tapi mesin kami. Berarti Kak Peri, berarti misalkan pendahuluan gay. Bisa kalau udah nak ngupload ya baru kita satu-satukan gay. Ya Kak? Iya. Boleh. Tapi yang penting untuk yang 30 menit jangan dipotong-potong. Kecuali yang inti ya kan? Iya, betul yang inti. Senatural mungkin aja Kak. Karena berarti saya yakin kakak. Misalkan pendahuluan kan satu Y, kalau dah nak jadi baru kita satukan dengan inti, satukan dengan penutup ya. Iya, boleh. Mana bolehkan dah weh. Orang yang ngomong muncul lah ya. Kalau seperti itu kakak istilahnya buat 3 video gitu ya. Nanti bisa kan kemudian pendahuluan, inti, kemudian penutup, kemudian satu lagi testimoni siswanya. Tapi ujung-ujungnya kalau ditempelkan disatukan ya. Iya betul kayak ini betul. Nanti boleh disatukan. Testimoni aja. Berarti ya Kak Jai. Kan misalkan tadi Kak Ramadhani kan mungkin ayah nak ngeditnya ataupun saya kan sempat ngeditnya misalkan. Pagi ke sekolahan dan abang tuh. Nah, kemudian nanti kita kan di Drive kita bisa buat folder kan. Dalam folder ini kita upload videonya, ya kan saya rasa kan enggak apa nanti kali kan. Jadi kita tempelkan link foldernya aja kan. Jadi nanti Kak Peri kan bisa buka foldernya, bisa ada 3 video. Misalkan video pertama pendahuluan kita kan tetap gabung kan dengan inti dengan penutupan ya kan bisa gabung kan. Bisa satu video lah maksudnya kan, video dalam putus-putus pun tidak masalah saya rasa kan, tetap karena dalam satu proses pembelajaran masih. Ya betul. Kemudian refleksi mungkin bisa kita merefleksi pembelajaran kita bersama siswa ya ataupun kita refleksi gimana ya, ada tabelnya atau ada apa-nya ya kan modelnya. Kalau misalkan tadi kan dari video pembelajaran nanti boleh disatukan dulu misalkan di pembagian pendahuluan, misalkan mungkin kakak-kakak di pendahuluannya di kelas misalkan nih boleh dipotong dulu, nanti kegiatan inti di lapangan berarti kan satu video ya. Kegiatan inti 30 menit. Kalau mau sampai penutup ya boleh, berarti sampai 2 video ya nanti disatukan tapi. Nah, kemudian terkait jadi maksud saya. Sip. Nah, kemudian terkait pembelajarannya. Kalau biasanya ya di pembelajarannya di akhir pembelajaran biasanya kita ada refleksi. Nah, tanya dulu nanti refleksikan kakak-kakak kepada peserta didik. Ya mungkin kakak-kakak boleh tanya bagaimana perasaannya, apa kesukaan belajar hari itu. Nah, apa yang kakak-kakak adik-adik dapatkan dari pembelajaran kita itu, apa yang udah dipelajari. Nah, itu kan salah satu refleksi di penutup. Nah, setelah di penutup, boleh nanti setelah di penutup kan kita baru pendinginan, ya kan? Kalau kakak anda masukkan pendinginan, boleh masukkan. Kemudian ditutup dengan doa. Setelah dengan doa, berarti selesai. Dipotong kan videonya kan. Nah, nanti di luar pembelajaran kakak-kakak lakukan testimoni. Testimoni nanti pada saat penguploadan di satu jam ya videonya.
Udah mulai putus-putus deh. Iya. Hanya satu video ya, jadi dan bisa kalau testimoni lain iya jadi kalau bisa disatukan ya satu video ya. Setelah penutup ya ada testimoninya ya. Berarti di RPP kalau ada tulis testimoni juga di ujungnya gitu. Enggak perlu, enggak usah. Cukup aja, cukup bisa penutup ya. Sampai penutup aja iya. Ada testimoni. Nah, kayak inilah. Ya. Sih bedanya testimoni dengan refleksi. Kalau refleksi beda. Beda kayaknya. Kita udah lewat 10 menit kakak. Cepat toh. Jauh dah. 10 menit. Yang di awal tadi. Oke. Kayak ini ya. Jawab. Kalau refleksi kan kita kan seperti biasa setelah pembelajaran kan ada refleksi kan, nah, kita merefleksi. Kayak berarti tes. Dan kemudian kalau testimoni misalkan deh, kita itu pembelajaran, kita panggil ya siswa berdua kayak B3G nah, kita buat video rekam boleh. Nah, jadi anak-anak tadi gimana kita pembelajaran kita kira-kira obrolan di luar pembelajaran ya. Obrolan di luar pembelajaran lah dia modelnya seperti ya Kak ini. Pun kita videokan juga. Nah, videokan gua. Ya. Nah, lakah ya. Ya 2-3 menit pun enggak masalah ya. Yang penting kan adalah testimoni kita laksanakan seperti ya. Yang satukan juga kalau ke video ya. Satu aja biar nyaman satukan aja. Di link. Kirim kayak link yang nyaman kayak Grab, Inilah kita lain, dia ngomong lain, Kak Unggu ya Pak. Kita nanya. Ya betul kayak ini nanti biar ditempel di bagian penutup ya, di bagian apa namanya disatukan ya setelah penutup ya ditempelkan videonya ya. Jadi enggak apa-apa ya. Nah diberi musik ya terserah lah. Kenapa? Tapi untuk yang supaya laka pemanasan guys, sampatlah bernapas sebentar lagi. Ya, boleh. Ya, gitu. Jadi kakak-kakak saya pikir tidak terlalu sulit lah karena memang kakak-kakak kan udah melakukan pembelajaran tiap hari kan, cuman kegiatan Naang yang divideokan, jadi mungkin sedikit agak di luar kebiasaan kita lah, ya kan? Ya kan di APG dikirim ke orang ya kan, jadi memang agak banyak mencampur aduk. Padahal ini satu kebiasaan yang udah kita lakukan tiap hari ya kan, tiap hari. Bahasanya hari. Iya, masih lama. Tanggal 4. Bukan apa 1 mingguan itu kan kita kegiatan Oktober ya. Tanggal 4. Jadi kosong. Jadi mungkin kita lanjut lagi Jimet kalau nggak salah ya tanggal 5 kalau nggak salah. Nah, kita ada refleksi, kita refleksi lagi. Modul 3. Iya, tanggal 5 kalau nggak salah ya. Tanggal 5 kita refleksi. Kak Unggu ya lah. Nanti kakak boleh lihat di date-nya di tanggal upload ya, di CBS-nya ada batasnya di peserta ya ada. Tanggal 4 jam 11. Lewat sedikit baju, enggak apa-apa ya. Oke. Jelas ya kakak-kakak ya. Tanggal 4 terakhir. Bisa enggak bacu? Terakhir sana minum pil KB tanggal 4 kalau nggak salah. Lewat ya. Nah, jadi kakak-kakak terkait pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan ya. Jadi selama kita belajar di LMS maupun di tatap muka, silakan kakak-kakak yang sudah kita pelajari boleh diterapkan di dalam proses pembelajaran, baik gaya belajar maupun strategi mengajar. Nah, kemudian yang jelas dipinta saya tadi terkait penilaian otentik ya. Jadi kakak-kakak di akhir kegiatan inti ya ada penilaian otentik yang udah kakak-kakak buat kemarin ya kan. Nah mungkin ya berarti kakak-kakak buat semacam pertandingan di terakhir kayak kita bermain di SEM kemarin kan bisa lakukan pembelajaran otentik. Nah kalau di SD kan cocok ya untuk permainan gerak dasar lokomotor, permainan invasi, lempar tangkap bola, ya kan? Dengan cara bermain lempar tangkap bola, bermain bola tangan. Nah, siswa yang lain itu melakukan penilaian. Tentunya kita yang membuat rubrik penilaian. Boleh juga murid yang dilibatkan untuk proses membuat rubrik penilaian. Apa-apa yang dinilai itu kan si A
Oh Bu, saya menilai si A aja lah Bu. Oke, lihat bagus kita tangkapan bolanya, lemparannya pas kedaan, kan ada nilai diberi poin. Kemudian pada saat dia berlari, kemudian menangkap bolanya akurat kedaan, lemparannya setiap kali dia melempar bola selalu melenceng, berarti kan penilaiannya kan dapat 4, dapat 3, dapat 2. Nah, itu penilaian dilakukan secara langsung oleh. Cukup kakak terkait ini, nanti saya cobalah kirim yang poin-poin pentingnya nanti agar kakak bisa mempelajarinya gitu. Cukup. Nah, aja noh. Cukup. Nah, kemudian, jadi kakak pada akhir sesi hari ini kita satu merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Ya. Nah, kemudian sebagai penutup kakak-kakak, kita ada pantun nih. Ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Untuk pantun yang kedua, silakan Kak Dani yang membacakan pantunnya. Nanti yang lainnya boleh bilang cakep gitu ya. Silakan Kak Dani. Oke. Suke yang gaya ya. Saya lupa minum kopi salah deh. Cakep, nanti dibilang cakep ya. Oke, silakan Kak Dani. Iya. Silakan. Pergi ke Jakarta naik taksi. Beli bakso dan roti. Pertama guru PJOK yang hebat ini selanjutnya terinspirasi. Oh, mantap. Oke, mantap. Kak. Terima kasih Kak Dani. Oke, terakhir. Nah, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah di sesi terakhir nih kakak-kakak. Saya screenshot dulu kakak-kakak sebentar. Aduh, sakitnya kepala tuh. Senangan nih kepala mana? Jup. Salah. Saya orang tanding. Oke, sebentar kakak-kakak. Saya coba itu dulu ya kakak ya. Screenshot dulu terkait dokumentasi kita ya. Nah, oke, sebentar saya screenshot dulu kakak. Ngakal rawat itu yud. Oke, bentar. Bis ya, Wak. Oke. Pasarnya. Nah, kakak-kakak, silakan kakak-kakak boleh open kamera, kita foto dulu kakak-kakak. Silakan. Yang ngomongkan ke Pak orang ya Kak. Siawak ya, lah dia siawak ya.